Shalom saudara-saudara. Setelah 5 tahun, itu tambah 2 tahun lagi, Yakub udah punya 2 istri tuh. 7 tahun lama tuh banget. Ya, baru datang lagi ke Rock Kuta. Lama itu kan? Lama banget itu. Kita mau salahkan pandemi nggak salah. Kita mau salahkan siapa ya? Udah nggak usah kayak serius banget saudara, kayak biasa aja. Ini ruangan pertemuan keluarga di mana kita akan membahas hal terpenting dalam kehidupan ini. Nama saya Jonathan Patiasina. Ayah saya orang Ambon, ibu saya orang Manado. Ayah saya hitam sekali, ibu saya putih sekali. Lahirlah saya. Betul? Ganteng sekali. Saudara pasti marah, tapi apa boleh buat. Ya. Tema kita sebulan ke depan ini adalah love one another. Ini adalah bagian kedua dari hukum yang Tuhan Yesus katakan buat kita. Which is itu akan kita baca, tolong taruh di screen aja. Matius pasalnya yang ke-22, saudara boleh baca ayat 34. Tapi kita baca ayat 37 langsung aja sampai ayat 40. Perikop itu. Tapi kalau saudara membaca Alkitab, saudara dilarang membaca dogmatis sebenarnya. Saudara sebaiknya membaca naratif supaya enggak khotbah sembarangan. Saya beritahu mengapa saya katakan demikian. Sebab begini, kita diajar, bahkan sekarang ini ada seperti sebuah edukasi terlalu banyak mengenai kasih karunia yang berlebihan, yang seolah-olah berkata hidup dalam kekristenan itu tidak perlu hidup dalam hukum, bukan? Mereka bahkan berkata hukum itu paksaan, hukum itu perbudakan. Hukum itu enggak penting. Kalau saudara terpaksa melakukan sesuatu, itu enggak bagus. Enggak. Di kerajaan harus punya hukum. Masalahnya kerajaan Allah kekal. Kerajaan Allah enggak separuh-separuh. Kita hidup di kerajaan. Nah, hari ini saya ingin membawa saudara untuk melihat kasih sebagai hukum. Dan dia bukan cuma sekedar perasaan. Bahkan dia enggak. Saudara bahkan boleh merasa nggak nyaman. Saudara mungkin bilang, gue benci banget. Tapi akhirnya saya mengasihi. Tuhan lebih suka itu daripada orang ngomong kasih tapi di dalamnya benci. Kira-kira gitu. Saudara paham yang saya maksudkan ya? Bahwa sebenarnya kasih itu adalah hukum. Mengapa hukum? Nah, kita mau bahas. Boleh ya? Boleh ya? Oke, nah. Pasti sebulan yang lalu untuk jemaat rock. Yang bukan jemaat rock ya apa boleh buat. Saya bisa tolong saudara. Karena sebulan yang lalu kita sudah membahas tentang Allah itu adalah kasih. Loving God as a person. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan sebagai pribadi. Dan kita sudah tahu persis Tuhan bukan memiliki kasih, tapi Dia adalah kasih. Hidup bersama dengan Tuhan automatically adalah hidup sebagai orang yang dikuasai oleh kasih. Masalahnya ada di sini. Kalau kita tidak melihat tema utama bahwa Allah adalah Raja, kita selalu memandang Tuhan sebagai pribadi yang terserah kita. Enggak. Tema utama Alkitab adalah Allah adalah Raja. Baru tema kedua, Allah adalah kasih. Jangan dibalik. Halo? Saudara lebih percaya Allah adalah kasih daripada Allah adalah Raja kan? Kelihatan dari wajah saudara. Mana saudara mau diperintah oleh Allah? Enggak mau. Makanya orang tidak mau diperintah oleh kasih. Sebab kasih sifatnya menguasai. Kalau kasih tidak menguasai saudara, saudara tidak bisa mengasihi. Makanya Tuhan datang sebagai Allah yang adalah kasih, hanya untuk menyatakan begini, ini loh budaya kerajaan Allah. Ini adalah hukum kerajaan Allah. Ini yang harus kamu terapkan di dunia ini. Sebab nanti saya ceritakan pada saudara, bahwa kalau saudara membaca narasi Alkitab, ini narasinya. Pertama manusia dijadikan oleh Allah. Ada penciptaan. Kita semua diciptakan oleh Allah kan? Dan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan tidak pernah bermaksud membunuh manusia, menghukum manusia atau membuang mereka ke dalam neraka. Itu bukan maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud. Jangan cuma karena ada 2 ayat yang terkurung pada konteks pada zamannya kita berkata bahwa itu kehendak Allah. Enggak. Maksud Tuhan dia telah pilih manusia dari awal untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Tidak ada orang yang dipilih untuk dibinasakan. Karena Tuhan telah pilih kita dari awal. Nah, udah, pikir begitu aja. Ya kan?
Tapi ada fakta kedua di Alkitab, bukan cuma penciptaan. Ada fakta kedua, manusia yang diciptakan mulia, dikasihi, diterima, dijadikan segambar dengan dia. Itu kemudian jatuh dalam dosa. Nah ini masalahnya. Narasi Alkitab terbanyak dari Kejadian pasal 3 sampai Matius pasalnya yang ke-28 atau 27. Isinya tentang kejatuhan manusia, rencana penebusan dan semua yang berhubungan dengan kejatuhan. Ada fakta kejatuhan manusia di dalam dosa. Now you have to listen to this. Bahwa dosa itu bukan cuma perbuatan. Dosa itu perbudakan. Saya ulangi lagi. Dosa bukan cuma perbuatan. Dosa adalah perbudakan. Kalau cuma perbuatan, sekarang manusia udah canggih. Manusia sekarang sudah mengadakan rekayasa human behaviors. Sudah. Human behaviors bisa direkayasa. Mau orang baik bisa mereka ciptakan sekarang. Manusia bisa. 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 Robot pun baik pada saudara. Bisa. Sudah ada. Yang namanya modified human behavior. Ada. Udah ada. Teknologinya ada, ilmunya ada, disiplin ilmunya ada, orang mempelajarinya. Tapi masalahnya, kita ini budak. Tahu artinya budak? Ya, karena kita nggak tahu istilah perbudakan waktu Alkitab ditulis, jadi kita berpikir, perbudakan ya budak tuh kayak pembantu di rumah kali. Budak tuh kayak orang-orang yang kita suruh-suruh beli rokok kali. Enggak. Tahu artinya budak? Budak artinya, you do not have a right to live. Itu budak. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, habis. Gak ada lagi kekuatan manusia untuk keluar. Jadi memang gak ada jalan keluar buat budak. Gak ada. Jadi waktu Alkitab ditulis, kapan-kapan pelajari perbudakan. Klik aja di Google, kemudian lihat tuh sejarah perbudakan di dunia ini. Budak itu, perbudakan itu adalah warna asli dari dosa. Itu warnanya. Manusia dikurung tanpa harapan. Tidak punya hak hidup. Tidak punya hak mengasihi. Tidak punya hak untuk apa aja. Enggak ada. Manusia adalah barang. Manusia adalah binatang. Budak telanjang Pak. Budak tidak tinggal dalam rumah. Budak tinggal di luar rumah seperti semua binatang yang dimiliki. Budak dimiliki oleh tuannya. Budak tidak punya hak untuk berkata tidak. Bahkan paling ngeri saya membaca. Saya mengajar kitab Filemon. Itu kan cuma satu kitab ya. Itu cuma 25 ayat loh itu. Satu kitab itu. Surat Paulus kepada Filemon. Tapi untuk belajar kitab Filemon, saya belajar sejarah perbudakan. Ada kali 6 bulan sampai 1 tahun. Saya baca sejarah perbudakan untuk meneliti, scrutinize isinya. Tahu nggak? Cerita budak yang paling mengerikan itu begini. Kalau ada majikan punya budak. Budaknya berdiri sebelahnya di musim dingin. Ketika tungku-tungku pemanas tidak bisa menghangatkan kaki tuannya lagi. Budak dipanggil, dibelak perutnya, dia masukkan kakinya di dalam perut itu. Untuk hangatkan kakinya. Budak tidak ada artinya. So saudara pikir dosa cuma karena gua buat salah kali? Enggak. Dosa bukan perbuatan. Dosa perbudakan. Yesus yang bilang, barang siapa berbuat dosa, dia menjadi hamba, budak dosa. Yohanes 8 ayat 34 kalau saudara mau lihat referensinya. Saya tidak kasih tadi ayatnya. But this is the true thing. Ini gak bercanda. Nah, tapi kan ceritanya bukan cuma sampai kejatuhan. Ada yang berikutnya. Ada yang namanya penebusan. Kita ditebus. Tapi narasinya seolah-olah Tuhan menebus kita cuma karena dia mengasihi kita. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mengasihi dengan seluruh keajaiban yang dia miliki. Seluruh kuasa yang dia miliki. Tapi dia tidak tebus kita hanya untuk karena dia mengasihi kita. Enggak, karena dia punya tujuan di dalam diri kita. Makanya dia tebus kita. Itu penebusan yang bisa membebaskan manusia dari apa? Perbudakan dosa. Kalau cuma perbuatan, ganti aja perbuatan lu. Gampang. Tapi perbudakan dosa, gak bisa. Makanya orang berkata, gue baik, kamu baik tapi budak. Gitu aja. Ada banyak budak baik dan pintar. Banyak. Justru terbanyak budak adalah orang pintar. Karena budak itu dihasilkan ketika satu kerajaan menaklukkan kerajaan lain. Orang yang pintar terpilih mereka dibawa ke negara penjajah untuk dijadikan apa? Budak. Di Alkitab banyak sekali narasi yang menceritakan orang yang dipakai oleh Tuhan adalah budak. 2 di antara yang paling terkenal adalah Yusuf, budak. Daniel, budak. Tapi siapa mereka? Mereka budak, tapi rajanya menyembah mereka. Oh, kalau budak menyembah raja biasa, kalau raja menyembah budak, itu aneh. Cuma di Alkitab tertulis. Tapi berarti narasi Alkitab beritahukan pada kita bahwa apa yang diambil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan,
menjadi sesuatu yang sangat mulia. Kita manusia mulia sebab Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dia mau kita memerintah bersama dengan Dia. Nah, yuk kita bahas ayat ini. Saudara sudah tahu ya, setelah kita ditebus, tujuan penebusan bukanlah masuk sorga. Tujuan penebusan supaya saudara memerintah bersama Kristus, menjadi serupa dengan Dia. Soal sorga itu cuma tempat aja. Bahkan saya berani katakan pada saudara, kita bisa diskusi sampai besok pagi, bahwa it's a pagan pemahaman yang seperti itu. Muncul abad ke-6. Tidak ada waktu. Tapi jelasnya adalah ini, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Betul itu. Dan Dia mau kita melakukannya. Mengapa harus perintah? Karena kita budak. Makanya Dia datang sebagai apa? Perintah. Kan kita tahu, konteks dari ayat tadi itu, Matius 22 adalah orang mau mencoba Yesus. Ini pertanyaan mereka. Guru, hukum manakah yang terutama? Itu kan orang datang mau coba Dia. Kalau baca konteksnya, Yesus waktu itu sudah mengalami oposisi paling besar. Yesus sedang dalam posisi mau tinggalkan bangsa Israel, Dia mau cari orang kafir. Dia udah berpindah, beralih posisi karena Dia ditolak sudah. Kalau sudah baca. Ya, ini dia. Yesus berkata kepada mereka, oh ini dia. Hukum yang pertama dan yang terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu tertulis. Nah tentu saudara tahu, kalau saudara pembaca Alkitab, saudara tahu ini kan Shema Israel kan? Ini Shema Israel kan? Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya ke-4. Shema Israel, ya kan? Itu kan itu. Jehovah Elohenu, Jehovah Echad. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Itu punya pengertian. Dengarlah Israel, Allah kita itu adalah, Tuhan kita adalah Allah. Dan Tuhan kita adalah Esa. Baru kemudian muncul kata itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Kalau di situ dengan segenap kekuatanmu. Kalau baca di kitab Ulangan pasalnya yang ke-4. Baru kemudian dia berkata, Yesus kutip juga yang sama. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus cuman kutip hukum untuk para budak. Nah tentu saudara tahu, bangsa Israel, mereka belum bangsa. Waktu keluar dari Mesir, mereka berjumlah kurang lebih 2 juta orang. 600.000 laki-laki keluar dari Mesir. Kira-kira 2 juta orang. Dipanggil keluar dari Mesir, mereka itu bukan bangsa. Mereka belum bangsa. Sebab bangsa punya hukum. Mereka enggak ada hukum. Budak tidak punya hukum. Kalau hukum dicabut dari saudara, dan saudara hidup tanpa hukum, saudara budak. Asli. Jelas. Makanya bangsa Israel belum sebuah bangsa. Mereka 2 juta orang budak berjalan di padang gurun. Baru di pasal 19 dan 20 kitab Keluaran, baru Tuhan beri hukum pada mereka. Baru mereka jadi bangsa. Baru mereka bisa menyembah Tuhan. Kalau tidak, binatang tidak bisa menyembah Tuhan. Barang tidak bisa menyembah Tuhan. Manusia yang punya hak dan pilihan bebas untuk bisa menyembah Tuhan. Makanya waktu Musa berdiri di depan Firaun, apa yang dia katakan? Let my people go to worship God, to celebrate God in the wilderness. Tujuannya bukan ke tanah perjanjian terlebih dahulu atau Kanaan, enggak. Tujuannya supaya mereka bisa apa? Beribadah kepada Allah. Bisa menyembah Tuhan. Tapi mereka belum bisa menyembah Tuhan. Karena mereka punya mental budak 400 tahun. Harus dirubah dulu mental budaknya. Kita semua ini punya mental budak. Maka nggak heran kan? Udah bertobat penuh Roh Kudus masih curi istri orang. Masih kan? Iya kan? Udah bertobat, udah penuh dengan Roh Kudus, masih dendam, masih benci, cari warisan, kejar uang, masih tetap mata duitan. Padahal penuh Roh Kudus. Kenapa? Mental budak. Untuk bisa bebas dari mental budak, Yesus harus tebus kita, tapi mereka harus di-drill. Mereka harus dibebaskan. Di Mesir mereka dibebaskan hanya dalam waktu 1 malam. One night, 600 men. 600,000 men. 2 juta manusia bebas tuh keluar. Mereka ditebus keluar. Tapi untuk mengeluarkan perbudakan dari diri mereka perlu 40 tahun, Pak. Perlu 40 tahun. Perlu apa? Perlu hukum. Perlu drill. Saudara pikir itu ditulis di Alkitab cuma ditulis kayak begitu? Seolah-olah Yesus cuma main perjanjian aja?
Enggak, itu ada prosesnya. Saudara nggak tiba-tiba jadi baik kok, saya tahu. Nggak ada orang tiba-tiba jadi rendah hati, nggak ada. Nggak ada orang yang tiba-tiba berdiri di depan, gue bertobat kemarin, gue langsung jadi baik. Nggak ada. Ada yang kayak gitu? Bukan Kristen itu namanya. Sulapan. Nggak ada yang kayak gitu. Yakin saya. Tapi Pak Jonathan nggak percaya kuasa Allah. Saya percaya kuasa Allah. Tapi cara kerja Tuhan, dia udah taruh di Alkitab. Makanya disuruh kita membacanya biar tahu, hey, ini ada hukumnya, jangan frustrasi. Kalau suamimu tiba-tiba juga jadi kacau, nggak apa-apa. Saya nggak bilang bahwa kacau diizinin. Biar dia tahu artinya hukum. Biar dia paham ada hukum di situ. Ada hukum. Sebab begini, kalau nggak ada hukum, nggak akan ada budaya. Sebab tanpa hukum, there's no accountability. Without law, there's no responsibility. Without law, kalau nggak ada hukum coba. Makanya pelanggaran terbesar orang percaya itu adalah tidak mengasihi. Penyebab orang tinggalkan gereja karena gereja disebut munafik. Dan kemunafikan terbesar gereja bukan cari uang sebenarnya. Kemunafikan terbesar gereja adalah berkata kasih tapi hidup tidak seperti itu. Kenapa mereka tidak hidup? Dan begini, adakah orang karena tidak mengasihi dihukum? Tolong angkat tangan dulu. Saudara tidak mengasihi kemudian saudara dihukum. Kenapa enggak dihukum? Sebab ada pengajaran, saudara tidak perlu hukum. Hukum penting Pak. Makanya Yesus bilang begini. Itulah hukum yang pertama dan yang apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia. Baru kata ini muncul. Now you listen to me carefully. Kata ini penting muncul. Pada kedua hukum inilah bergantung semua hukum yang lain. Bergantung kitab Taurat. Nah tentu sudah tahu. Kalau ada di sini yang ilmu hukum tahu persis. Hampir semua hukum kita dasarnya itu hukum Taurat Musa. Udah nggak usah pintar kita. Jangan mencuri dari situ. Jangan mengingini istri orang juga dari situ. Ada dari situ. Semua hukum. Dikasih 10 orang Israel bikin 613. Berarti mereka punya ada keajaiban tersendiri untuk mengembangbiakkan hukum. They did it really well. Tapi ini yang saya mau bilang buat saudara. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung di situ. Dengan kata lain, mengasihi itu hukum yang tertinggi. Tapi berapa banyak yang saya bilang tadi, berapa banyak kita tidak mengasihi, menganggap enggak apa-apa. Karena kita tidak melihat kasih sebagai apa? Hukum. Kita menilai kasih hanya sebagai perasaan. Kalau saya suka, saya bilang. Waduh zaman sekarang begitu kan. Udah, if it's not in your heart, then don't worry. Kalau itu enggak keluar dari passionmu ya jangan. Kamu enggak suka ya? Setelah 40 tahun, istrimu enggak menyukakan kamu lagi. Ya cari istri baru dong Pak. Menurut saya itu setan itu. Itu bukan Tuhan. Iya kan? Iya kan? Jadi orang diajar seolah-olah dalam dia gitu ada sesuatu jadi dibuat senang. Karena memang enggak ada hukum. Padahal menurut Tuhan, pelanggaran hukum kasih itu berat banget akibatnya. Sebab kalau kamu melanggar hukum kasih, kamu melepaskan dirimu dari hukum yang terutama. Begitu kamu melepaskan diri pada hukum yang terutama, itu masalahnya. Pernah tahu apa artinya murka? Pernah tahu artinya murka? Ini zaman kasih karunia kok khotbah murka Bang John? Enggak. Saya cerita murka bukan Tuhan datang pakai api bakar-bakar kepala saudara. Enggak gitu. Kalau baca kitab Roma, kalau Tuhan memurka pada manusia, Tuhan serahkan manusia pada keinginannya. Tuhan serahkan kepada keinginan mereka untuk berzina. Tuhan menyerahkan pada keinginan mereka untuk laki-laki sama laki-laki. Baca aja, ditulis di kitab Roma itu jelas. Roma 1, Roma 2 jelas. Oh Tuhan menyerahkan cara berpikir mereka pada kejahatan. Tuhan menyerahkan keinginan mereka kepada niat hati mereka. Tuhan menyerahkan kecenderungan mereka. 3 kali kata menyerahkan dibilang. Supaya mereka buat apa? Semaunya. Jadi jangan bilang Tuhan hukum. Mereka dihukum karena mereka melepaskan hukum dalam diri mereka. Dihukum oleh terlepasnya mereka dari hukum. Bahasanya unik ya. Tapi kita nggak suka bahasa itu. Kita pikir nggak penting hukum. Nah, hukum kasih ini. Nah, sekarang ini the good part. My 10 minutes is for the good part. Jadi yang pertama Allah adalah kasih. Untuk dekati manusia dia harus pakai hukum. Karena kita budak dosa. Nggak ada jalan lain. Saudara budak dosa kan? Tahu artinya budak dosa? Saudara hidup di bawah perbudakan dosa. Yang kepalanya adalah siapa? Iblis. Bapamu adalah iblis. Itu kata Yesus kepada orang-orang Yahudi. Bapamu adalah iblis.
makanya kamu ikuti maunya. Baca Yohanes 8. Sudah. Sekarang dia berkata ini, aku datang untuk memerdekakan kamu. Dia bebaskan kita supaya kita hidup merdeka. Tapi apa kita merdeka berarti gak perlu ada hukum lagi? No. Mari saya beritahu pada saudara, Roh Kudus yang turun atas kita itu adalah hukum yang berdiam di dalam kita. Lihat narasinya. Tuhan adalah kasih. Manusia itu dalam dosa. Tuhan kasih hukum supaya mereka hidup di dalam hukum dan hidup dalam tata cara kerajaan Allah. Tapi Tuhan tahu semuanya gagal. Makanya Tuhan bilang gini, sekarang gini. Aku kirim hukum supaya hukum berdiam dalam hati mereka. Jadi hukum kasih itu sekarang ada di mana? Di dalam. Nah, jadi kasih sekarang bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar ke dalam, tapi kita manifestasikan dari dalam keluar. Mau bukti? Yuk kita lihat buktinya. Yeremia 31 ayatnya yang ketiga, kemudian lompat ke 31 sampai 34. Dengan cepat saya beritahu pada saudara. Yeremia 31 ayat yang ketiga, atau seluruh Yeremia 31 itu titlenya adalah Perjanjian Baru. Bilang dulu Perjanjian Baru. Kan Perjanjian Baru mulai dari Matius kan. Harusnya waktu mulai Yesus datang. Tapi ini ternyata telah dinubuatkan 600 tahun sebelumnya. Jadi Perjanjian Baru sudah ada di benaknya Tuhan. So this is planned by God. This is not just ideas, coming from reading a Google or whatever. No, this is actually comes from the mindfulness of God. Tuhan berpikir gini. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dari jauh Tuhan mengenalkan diri kepadanya. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang apa? Yang dulu kekal. Tahu artinya kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tahu artinya kekal. Selalu always, tidak pernah never. Artinya kekal adalah Tuhan tidak pernah tidak mengasihi saudara. Not even 1 second bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara. Kalau dia marah pada saudara, dia marah karena kasih. Kira-kira itu bahasanya. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita. Makanya namanya adalah apa? Selalu always, tidak pernah never. Yang ketiga, kasih yang kekal artinya kasihnya itu sempurna. Tahu artinya sempurna? Saudara tidak perlu tambah. Tuhan tidak akan menambahkan kasihnya lagi pada saudara. Jadi jangan percaya pernyataan agama bahwa Bapak ini lebih dikasihi. Nggak ada kata lebih dikasihi. Itu agama. Karena kasih Tuhan buat kita sempurna. Artinya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Saudara pikir kalau saya melayani Tuhan, Tuhan lebih mengasihi saya? Nehi, nggak ada. Saudara pikir saudara kemudian kasih perpuluhan lebih banyak, Tuhan lebih mengasihi saudara? Nggak ada. Ada yang berkata, kalau saya berbuat salah Tuhan benci saya. Enggak ada. Kasih Tuhan pada kita sempurna. Artinya, saudara bersalah pun Tuhan mengasihi saudara. Jangan marah, ayat itu ada di Alkitab. Selagi kita masih berdosa, Dia mengasihi kita, Dia mati tebus kita. Selagi kita masih berdosa, menghujat Tuhan, memberontak kepadanya, Dia mengasihi kita. Karena kasihnya pada kita apa? Kalau saudara pikir tidak ada jalan keluar dalam kehidupanmu, ini ada kasih yang sempurna datang pada saudara. Tapi sekarang Tuhan pikir, kasih yang powerful ini, yang kalau saudara baca ayat berikutnya, kasih itu kasih setia namanya, kasih itu kasih memulihkan namanya, kasih itu kasih memperbaharui kita. Saya tidak akan bahas itu. Kita langsung lompat ke ayatnya yang ke-31, boleh nggak? Di ini. Nah, sebab ini berbicara hukum kan. Jadi kasih yang sempurna ini, mau diapain? Dia kasih tahu. Gini. Jadi ayat 31 sampai 34, Tuhan membuat yang namanya perjanjian baru. A new covenant. Di perjanjian lama ada 7 covenant. Covenant Adam, covenant Eden, covenant Nuh, covenant Abraham, covenant Daud, perjanjian kemudian baru ini. Yang baru ini, covenant perjanjian baru ini, itu Tuhan berkata gini. Beda dengan perjanjian waktu mereka keluar dari Mesir. Jadi beda dengan Taurat Musa, beda. Covenant yang baru Tuhan bilang begini. Aku akan menaruh Tauratku di dalam apa? Batin mereka. Ya Tuhan mau taruh hukumnya di dalam manusia. Wah, Tuhan mau taruh apa ya? Hukumnya di dalam manusia. Itu perjanjian baru. Supaya nanti nggak perlu orang mengajar sesamanya kenal Allah. Sebesar kecil tua muda kita akan mengenal Allah. Baca aja di Alkitab saudara. Tolong jangan lihat saya, lihat Alkitab. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Biar tahu apa yang saya katakan. Nah ini dia bilang ini. Nah ini dia nih. Tapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu.
Firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku menjadi Allah mereka dan seterusnya. Ayat 34. Sehingga apa? Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Karena apa? Hukumnya udah di dalam. Kapan ini terjadi? Waktu Roh Kudus turun ke atas kita. Terus waktu Roh Kudus turun atas kita, apa yang Roh Kudus buat untuk kita? Kalau ini saya mesti kita baca. Roma 5 ayat 5. Kalau ini sudah buka Alkitab saudara, coba. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Jadi waktu Roh Kudus turun, hal pertama yang Roh Kudus bilang, oke, bahasa roh mengikuti. Saya bukan anti bahasa roh. Saya mungkin berkata bahasa roh lebih banyak dari saudara. Tapi itu enggak sepenting yang ini. Kasih itu dicurahkan waktu Roh Kudus turun ke atas kita. Makanya sekarang kasih ada di mana? Di dalam. Makanya begini, kalau saudara tidak mengasihi, itu parah hukumnya. Karena kasih sudah di dalam. Kalau ada suami yang memperlakukan istrinya secara salah, parah itu. Karena kasih sudah di dalam. Berarti masalahnya banyak orang percaya, kalau tidak mengetahui saya masih oke. Tapi kalau ignorant, kalau masa bodoh, atau menolak untuk tahu, menolak untuk melakukannya, menolak untuk memanifestasikannya, itu yang saya bilang pelanggaran hukum kardinal itu. Pelanggaran hukum yang paling besar. Mengapa? Sebab kasih sekarang sudah berdiam dalam kita. Makanya kalau saudara baca kitab 1 Yohanes, mau pasal 1, pasal 2, pasal 3, itu main perintah aja. Ini perintah loh. Saling mengasihi. Dan yang nulis sudah tahu, kamu tahu perintah ini. Kamu telah melihat kasih ini. Kamu telah mengenal kasih ini. Itu di kitab Yohanes penuh dengan statement itu. Karena sekarang kasih yang adalah pribadi Allah itu sekarang berdiam di dalam saudara. Paulus menggunakan ide ini sebagai ide yang paling sakral di perjanjian baru. Paulus berkata begini, Christ in you, the hope of glory. Sekarang berhenti dulu sebentar. Saudara pikir kasih itu perasaan saudara? Nanti saudara mau, nanti saudara suka, tolong pikir baik-baik. Kasih itu adalah hukum yang Tuhan taruh di dalam saudara oleh Roh Kudus. Supaya saudara kemudian punya kemampuan untuk mengasihi. Makanya perintah itu datang. Perintah itu datang bukan perintah yang kejam. Itu perintah supaya kita menghidupi budaya kerajaan Allah di muka bumi ini. Sebab hanya lewat hukum, budaya dapat di-establish. Untuk budak, kalau dia tidak memiliki hukum, tidak akan ada budaya kasih. Yang ada adalah budaya pemberontakan. Kalau kita kemudian penuh dengan budaya itu dalam kita dengan mudah mengaplikasikannya. Bagaimana caranya? Sekarang ini katakan, Tuhan, kekuatan yang dari dalam bagiku untuk mengasihi orang yang sukar untuk dikasihi. Saya telah mempraktekannya. 25 tahun sudah saya kerjakan ini. Ya sukses. Ada yang gagal juga. Ada yang rasanya kasihnya ada, tapi kemarahan saya lebih tinggi daripada kasih itu. Jadi rasanya pengen potong juga kepalanya gitu, atau berdoa supaya helikopter jatuh di kamarnya gitu kan. Yang kayak gitu ada juga. Tapi that I learned something. Bahwa sesuatu kemudian menjadi sangat mudah karena dia ada di dalam kita. Lakukan, taati, nikmati. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.